Baik, saya Yosef Christian akan menjelaskan listing program kami di bagian kasus pertama untuk tugas case method struktur data. Di mana kasus pertama ini ialah penggunaan sorting dan searching dalam pencarian produk terlaris. Di mana permasalahannya yaitu sulitnya sebuah toko tersebut mengidentifikasi produk terlaris secara cepat. Kemudian manajemennya ini membutuhkan cara yang efisien untuk mengetahui produk mana yang paling banyak terjual agar dapat mengetahui atau mengambil keputusan secara strategis. Nah, produk tersebut, maksud saya toko tersebut menginginkan sebuah codingan untuk toko mereka berupa searching dan sortingnya itu agar dapat memunculkan produk terlaris mereka dan juga searching mereka. Di sini kami membuat codingan sebelum melakukan atau sebelum searching dan sortingnya. Nah, ini produk codingan yang masih biasa, yaitu ada produknya yaitu laptop terjual 150, smartphone 120, tablet 75, smartwatch 95, headphone 110. Kemudian untuk mencari produk tertentu tanpa pengurupan, kita buat codingan dev cari penjualan linear, kita linearkan per item in data. If item produknya kita produk dicari, di return item terjualnya, kemudian kita return produk dicari tidak ditemukan. Lanjut ke mencari penjualan produk tertentu, misalnya kita cari produk smartphone, kemudian kita buat smartphone ini berapa jumlah terjualnya dengan cara jumlah terjual sama dengan cari penjualan linear dari sini. Kemudian penjualannya dicari jumlah terjual unit. Kita run, akan muncul di terminal yaitu smartphone 120 unit. Namun toko tersebut masih belum menginginkan codingan seperti ini. Mereka inginnya lengkap searching dan sortingnya supaya permasalahan di toko mereka ini agar lebih cepat dan efisien. Maka kami akan juga membuat listing program setelah menggunakan searching dan searching dalam toko mereka. Lanjut, kemudian ini merupakan codingan listing program kami, searching dan sortingnya setelah kami membuat searching dan sorting berdasarkan algoritma dari struktur data tersebut. Kita jelaskan di bagian datanya ini tadi seperti biasa laptop, smartphone seperti di bagian yang sebelum kita lakukan searching. Kemudian kita buat fungsi untuk mengurutkannya. Untuk ini fungsi untuk mengurutkan itu di bagian sortingnya teman-teman. Kemudian kita ke fungsi linearnya untuk mencari jumlah penjualan berdasarkan produk. Ini untuk searching. Ini kode-kode untuk searching. Untuk mengurutkan ini untuk sorting. Lanjut kita ke mengurutkan data jumlah penjualan agar data penjualan ini berurut teman-teman. Kemudian mencetak produk terlaris supaya kita mencari apa produk terlaris itu muncul teman-teman dengan cara per item data produk terurut, print, kita printkan produk terjualnya berapa, kemudian lakukan listing program seperti ini. Kemudian mencari penjualan produk tertentu, misalnya kita akan mencari headphone, cari penjualan produknya. Kita akan run. Nah, maka di sini akan ada codingannya di terminal daftar produk terlaris. Laptop itu ada 150 unit, smartphone ada 120 unit. Ini untuk bagian sortingnya. Kemudian penjualan headphone 110 unit, ini untuk di bagian searchingnya. Maka toko tersebut akan lebih mudah dalam mengetahui produk terlaris dan juga mencari atau searching produk apa yang sudah terlaris. Seperti kita men-searching headphone, tablet, smartphone, berapa yang sudah terlaris dengan cara membuat codingan seperti ini. Kemudian kita akan lanjut ke kasus kedua. Perkenalkan, nama saya Sirus Daniel Hawangan Nababan. Di sini akan melanjutkan yaitu kasus kedua, yaitu mengenai pengolahan daftar karyawan dan pencarian informasi.
Yaitu permasalahannya yaitu di mana kita mengurutkan daftar karyawan berdasarkan kriteria tertentu seperti usia atau tanggal bergabung dan menjadi tugas yang rumit, terutama saat jumlah karyawan sangat banyak. Tanpa mengurutkan yang efisien, mengidentifikasi karyawan berdasarkan kriteria ini memakan waktu dan bisa menyebabkan kesalahan dan administrasi. Di sini kami sudah membuat solusi berupa codingan untuk permasalahan tersebut. Ini adalah daftar karyawan yang berupa dari sorting. Di sini daftar karyawan itu nomor, tanggalnya, nama, yaitu berupa ID, divisi, keuangan, dan begitu juga seterusnya sampai ke bawah. Kemudian ini adalah searching. Fungsi utama menampilkan daftar karyawan dengan berupa codingan yang kami tampilkan karyawannya, yaitu fork in karyawan sampai bawah. Setelah itu kita akan merunnya dulu. Di sini akan muncul hasilnya seperti di bawah ini. Namun perusahaan tersebut belum cukup karena tidak menggunakan algoritma searching dan sorting. Kemudian di sini kami membuat berupa codingan yaitu menggunakan algoritma searching dan sorting untuk permasalahan tersebut. Di sini kami membuat daftar karyawan yang pastikan ini didefinisikan di bagian awal karyawan yaitu nomor 104, namanya misalkan Budi, Andi, definisi keuangan. Begini juga seterusnya sampai marketing ini. Kemudian fungsinya untuk menampilkan daftar karyawan yaitu tampilkan karyawan, fork in karyawan sampai divisi. Di sini ada berupa sorting yaitu fungsi memberi sort untuk mengurutkan daftar karyawan berdasarkan nomor. Ini adalah berupa codingannya sampai sini. Dan ini adalah untuk fungsi untuk mencari karyawan berdasarkan nomor karyawan. Ini berupa codingannya mencari karyawan. Kemudian ini fungsinya untuk mencari karyawan berdasarkan nama. Di sini kami menggunakan codingan ini berupa ini. Di sini kami ada beberapa bagian, yaitu bagian program utama yaitu print daftar karyawan sebelum sorting dan tampilkan karyawan, mengurutkan daftar karyawan, bubble sort karyawan atau karyawan. Kemudian kita buat print daftar karyawan setelah sorting, tampilkan karyawan. Ini adalah contoh pencarian karyawan berdasarkan nomor. Di sini karyawan dicari, terus cari karyawan by nomor, terus kita buat nomor 103. Ini adalah contohnya. Setelah itu kemudian kita run. Misalkan di sini di bagian sorting, ini adalah bagian sortingnya, nomor 103, nama Budi, divisi IT. Setelah itu apabila kita men-searching karyawan, misalnya kita cari namanya Cici, yaitu nomor 103, divisi HRD, akan menemukannya dan akan mempercepat pencarian tersebut. Hasil presentasi kami tentang tugas Cashmeter, struktur data, dan juga listing programnya tentang pencarian data produk penjualan menggunakan searching dan sorting, dan juga pencarian data umur huruf di perusahaan berupa algoritma searching dan sortingnya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih.